Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, merupakan salah satu desa di Jawa Timur yang memiliki keberagaman agama. Baik penganut agama Hindu, agama Islam, maupun agama Kristen, hidup saling berdampingan satu sama lain dengan damai dan rukun. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat semuanya yang menonton video ini. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan suatu film dokumenter yang kita pilih ya dari YouTube yang berjudulkan Tiga Agama Tetap Bersama. Oke, saya Ruben Wijaya Setiatmojo. Saya Andi Setiawan. Saya Jonathan Charles. Dan saya Michael Kaisaryo. Kami dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021. Oke, Mari kita menonton videonya. selamat menonton. Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, merupakan salah satu desa di Jawa Timur yang memiliki keberagaman agama. Baik penganut agama Hindu, agama Islam, maupun agama Kristen, hidup saling berdampingan satu sama lain dengan damai dan rukun. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Saya Pak Yuliono sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Kecamatan Kandangan. Kalau dari saya pribadi dan kita memang untuk apa sih Mas kita hidup ini saling merendahkan sesama yang lain. Yang penting kita tetap rukun, agama apapun kita tetap berkumpul lah. Dalam arti kita saling menghargai, saling mengerti, saling mendukung kegiatan. Ya suatu misal kalau ada kegiatan di kita mengadakan upacara piodalan, itu teman-teman Banser, teman-teman dari pemuda Kristen, beliau pasti datang. Apalagi tokoh-tokoh agamanya. Jadi semua tokoh-tokoh agama yang di Desa Medowo ini, dari perangkat desa, dari tokoh agama Muslim, tokoh agama Kristen, beliau pasti datang. Kula Pak Dargun, semua agama itu menurut negara Indonesia kan baik, tidak ada yang jelek. Jadi kita selaku manusia, selaku umat, seharusnya agama satu sama yang lain itu harus bersatu padu gitu. Kalau di Kristen kita juga mengajarkan tentang kan hukum kasih ya. Jadi kita harus mengasihi sesama. Ya pertama mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu termasuk mengasihi sesama itu ya rukun itu, menghormati mereka, hidup rukun, hidup bahkan kami diajarkan juga hidup dalam damai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keberagaman dan kerukunan yang terjalin di Desa Medowo, kami meminta penjelasan dari Bapak Haryono selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Di awalnya kan yang babat kan namanya Mbah Panjang, yang babat dan kerabatnya gitu. Akhirnya dia sudah menempati di sini, kemudian membuat desa yang namanya jadi Medowo. Medowo itu kan artinya panjang. Panjang itu orangnya, namanya, nama orang. Ya nama orang Panjang itu, yang babat. Dulu itu pertama kan tahun 80-an mungkin gini beragam kita sudah bisa saling menghargai yang tahun 80-an mungkin. Kenapa kok bisa rukun? Karena memang satu keluarga bisa ada mungkin agama Kristen, agama Islam dan Hindu, satu keluarga itu. Wujud dari kerukunan umat beragama untuk di desa ini yang benar bisa kita lihat di acara bersih desa atau tasakuran desa, dan kita mengumpul sebagai masyarakat, berkumpul sebagai masyarakat bukan sebagai umat
kelompok Muslim, Hindu atau Kristen tidak, tetapi bagi masyarakat Medowo yang hari ini melaksanakan kegiatan bersih desa atau tasyakuran desa untuk keselamatan masyarakat semuanya. Kalau dulu turun-temurun ganti-berganti pemimpin di desa itu, untuk acara ritual ini tetap dilaksanakan pas waktu bulannya Suro gitu. Ngirim sehari uang gitu. Uang itu ditempatkan di nanti diroyok sama anak-anak royokan gitu. Yang lubang-lubang itu kan dikasih uang kritik gitu loh. Nanti royokan sama anak-anak. Baru doanya dari ketiga agama doanya. Dalam faktanya, Desa Medowo memiliki penduduk sejumlah 3.885 orang, dengan 637 penduduknya memeluk agama Hindu, 2.829 penduduknya memeluk agama Islam, dan 423 penduduk lainnya memeluk agama Kristen. Walaupun mayoritas penduduk memeluk agama Islam, namun dalam kesehariannya mereka hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Gotong royong misalnya mendirikan bangunan apa kan tidak memandang itu kelompoknya, rasa kekeluarganya itu yang ditonjolkan di situ. Untuk hidup bermasyarakat, untuk hidup bersama, kami tetap mengutamakan kebersamaan sambil tetap menghormati. Dan ini waktu bangun juga saudara-saudara Muslim, Hindu, mereka semua bekerja sama untuk bangun ini. Pembangunan tempat suci seperti gereja, kita juga mengondisikan untuk umat Hindu juga bisa ikut menyumbang tenaga maupun material. Sebaliknya juga pas saya membangun tempat ibadah, dari teman-teman Muslim, teman-teman gereja, itu semua datang ikut membantu pengecoran, termasuk material juga ikut dibantu. Seperti itu tadi, kita saling menghargai itu tadi. Satu sama lain, satu agama sama agama yang lain gitu. Indonesia tanah air beta, Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala Selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Harapannya ke depan kita pasti, yang penting kita tetap solid. Apalagi di Medowo ini sentralnya dari Pancasila. Jadi memang di sini agamanya dari Muslim sendiri banyak, dari Hindu banyak, dari Kristen juga banyak. Jadi kedepannya ya kita tetap guyub rukun. Harapannya ke depan ya saya sebagai pemimpin atau pendeta ya, pemimpin umat di tempat ini ya saya akan terus mengajak jemaat untuk hidup rukun, hidup damai, dan ini harus dijaga dan terus karena memang ajaran di tempat kami di Natras ini memang begitu. Dan saya percaya di Hindu pun sama, di Muslim juga sama. Semua agama itu punya cara sendiri-sendiri. Kita harus saling harga menghargai. Umpamanya kalau ada umat Hindu Kristen, ada kebaktian atau
sembahyangan istilahnya. Kita harus saling harga menghargai, dilimpahkan rezeki yang banyak sehingga kesejahteraan itu ada pada masyarakat semuanya. Masyarakat tetap rukun dan tetap semangat bekerja, dan untuk selanjutnya membangun bangsa, membangun Desa Medo ini dengan rasa kebersamaan. Tempat berlindung di hari tua. Sungguh indah tanah air Beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Oke, berarti kita setelah menonton video ini, yang video dari Desa Mendowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Yang di salah satu desanya itu berada di Jawa Timur yang memiliki keberagaman agama, yaitu agamanya yang tadi dijelaskan Hindu, Kristen sama Islam. Nah, di situ tadi ada berbagai pemuka agamanya masing-masing, dan di situ ditanyakan kan bagaimana perkembangannya agamanya waktu di dalam desa itu. Menurut kalian gimana? Oke. Apa yang diceritakan? Mungkin dari aku saya sih. Kan tadi katanya Pak Mulyono ya. Pak Mulyono dari pemuka agama Hindu. Dia itu sebagai ketua Parisada Hindu Dharma Kecamatan Kandangan. Jadi menurut beliau itu kita sebagai manusia atau kita sebagai umat beragama ngapain sih merendahkan agama lain, gitulah. Jadi ngapain untuk merendahkan agama lain? Yang penting itu kita tetap tetap kumpul, tetap saling menghargai, saling menolong, saling mendukung kegiatan satu sama lain. Misal di kegiatan dari agama Hindu sendiri kayak membangun tempat ibadah ya. Tempat ibadah itu dari agama-agama lain seperti agama Islam dan agama Kristen itu membantu material atau tenaganya itu. Jadi dari beliau itu yang penting itu guyup rukun seperti itu. Jadi mengemban nilai-nilai Pancasila lah dari itu, tidak membeda-bedakan agama satu sama lain gitu sih. Ya, berarti di dalam video itu tadi pada intinya masyarakat itu kok saling membantu, walaupun agama Hindu ada ibadah, mereka ya kebantu mau bikin apa gitu, bantu. Jadi kayak saling support dan dukung, saling support. Lalu terus aku juga ingat ini kata-kata dari pemuka agama Islam tadi, Pak Darkun itu tadi. Semua agama di Indonesia itu tidak ada yang jelek. Nah, itu menurutku bener banget. Soalnya kan juga di Indonesia juga gak 3 agama itu doang kan. Dan alangkah baiknya kalau kita itu saling support seperti katanya Pak Mulyono tadi itu. Iya sih. Terus juga selaku umat, kata beliau tadi, selaku umat manusia, harusnya antar agama itu harus saling menghargai gitu. Itu wajib banget itu. Gitu. Kalau dari yang aku tangkap tadi dari si pendeta di gereja Desa Medo tadi, kalau di Kristen itu pastinya diajarin ada yang namanya hukum kasih. Hukum kasih, dimana yang pertama tentu saja bagi mereka yaitu mengasihi Tuhan. Selanjutnya yaitu mengasihi sesama. Nah, yang dimaksud mengasihi itu ya rukun itu. Jadi mereka saling menghormati, sama kayak yang diajarkan atau yang sudah disampaikan tadi sama Andi sama Ruben, bagi masing-masing penganut
utamanya sih tentu saja baik lagi rukun, saling menghormati, terus toleransi. Nah, nggak cuman tadi juga disampaikan sama pendetanya saat membangun gereja itu juga umat Hindu sama Islam kan bantu juga ya. Itu jadi kalau dari aku melihat yang disampaikan pendeta cukup menggambarkan bahwa dari umatnya itu juga saling memberikan toleransi bagi umat agama yang lainnya. Dan di sana juga tadi ada Bapak Haryono ya, selaku ketua Badan Permusyawaratan. Iya, kalau itu kepala desanya lah, ya, yang dituakan itu. Kepala desa juga. Ya. Situ juga Bapak itu menjelaskan bahwa memang masyarakat di situ itu memang sangat rukun gitu loh. Mereka masih mengikuti adat istiadat seperti bersih desa tadi di dalam video itu. Semua desa masyarakatnya yang di desa ikut membantu, ikut mengikuti tradisinya masing-masing. Walaupun di situ mereka memiliki agama yang berbeda-beda ya kan. Makanya mereka di situ bagusnya di dalam desa itu menurut kita ya bahwa walaupun di situ berbeda-beda, di situ terdapat berapa penduduk sekitar 3.800 orang ya yang memiliki sekitar 600-an yang memeluk agama Hindu, terus 2.000-an memeluk agama Islam, 400 memeluk agama Kristen. Walaupun mereka di situ mayoritasnya agama Islam, Muslim, sana mereka tuh kesehariannya masih berdampingan gitu, saling membutuhkan satu sama lain. Ya seperti tadi bersih desa ya kan. Iya. Apalagi tadi bersih desa apalagi guys. Ada juga yang tradisi kayak tari-tarian, terus yang katanya ngelempar duit. Itu kan itu sebagai wujud syukuran desa lah, syukuran desa, dan itu dihadiri oleh seluruh agama tanpa membedakan agama. Tapi ada yang lupa sih kita ini arti desanya sendiri gitu loh. Nah, apa itu? Arti desanya sendiri itu yaitu desanya itu Medowo. Namanya desa Medowo. Ya. Sebelum itu dari pendahulunya desa Medowo itu namanya itu Mbah Panjang. Mbah Panjang. Nah, terus kemudian beliau itu membuat desa atau membangun desa, atau kalau di bahasa Jawa itu mbabat desa gitu loh, mbabat. Jadi menemukan desa ini dan membangun desa ini dinamakan Medowo. Medowo itu artinya panjang gitu. Jadi Panjang itu nama orangnya itu. Nama orang itu Panjang. Itu nah, terus kemudian Pak Kadesnya itu siapa namanya? Bapak Haryono ya. Bapak Haryono itu menceritakan pada tahun 80-an. Mungkin ya sekitaran 80-an lah. Kita sudah atau mereka itu sudah menghargai sesama agamanya itu, atau gimana ya? Saling menghormati satu sama lain. Iya, satu sama lain gitu. Saling menghargai semenjak tahun itu. Jadi udah lama banget sih itu di desa ini, toleransinya itu sudah kental banget sih menurutku. Soalnya lama banget sih. Sudah dari dulu. Iya, turun temurun ya. Makanya enak lah dilihat tadi ya dari video itu tadi. Sangat rukun. Iya, sangat rukun. Vibes idaman banget sih, maksudnya ya bisa sebagai contoh untuk masyarakat Indonesia lah. Jadi kayak agama lain tuh nggak seburuk itu atau nggak sejelek itu gitu loh. Jadi tanpa memandang rendah agama lain gitu loh. Dan nggak menganggap bahwa agama itu yang paling benar. Iya itu. Gitu. Jadi semua sama benar. Gitu. Hal baik. Terus aku juga baru lihat ya, kalau selain di Bali itu ada, kalau dilihat dari videonya tadi itu yang tempat ibadahnya yang berjajaran itu. Nah, itu aku baru tahu kalau di Pulau Jawa itu ada gitu loh. Aku juga mikirnya dari dulu kalau tempat ibadah yang berjajaran itu cuman ada di Bali doang gitu. Ternyata ada di tempat yang bahkan ini di desa loh ya. Di desa. Bukan di kayak kota-kota, bukan sih, pokoknya di desa gitu, di sebuah desa
Ya, desa jarang kita mengenal ya kan. Memberikan contoh baik nih bagi untuk daerah-daerah yang apa ya, bisa dibilang penduduknya itu banyak itu. Banyak. Seperti yang kita ketahui ya, di penduduk-penduduk kota-kota gitu kan masih minim lah ya toleransi, masih kayak banyak kali memicu-micu permasalahan tentang agama yang nyinggung-nyinggung sana sini. Kan kayak dibanding sama desa gini kan kayak gimana gitu loh. bedanya kayak jauh. Jadi desa ini sebagai contoh sih menurutku, contoh ini loh desa yang idaman banget gitu loh. Lingkungan yang harus ada di seluruh Indonesia. Iya, malah di Indonesia sih. Apalagi juga agama di Indonesia nggak cuma di desa ini ada 3, tapi Indonesia sendiri juga ada 6 kan ya yang di Iya, jadi aku Indonesia 6. Nah, dari pemuka agama Hindu Pak Mulyono tadi ya, berharap atau harapannya itu seperti kedepannya itu mereka pasti kita harus gimana ya, solid lah, harus solid apalagi di Indonesia, di sentralnya dari Pancasila. Dan memang di sini di desa Medowo ini agamanya dari Muslim banyak, dari Hindu juga banyak, dari Kristen pun juga banyak. Jadi kedepannya itu tetap guyup rukun lah, guyup rukun, dari pemimpinnya juga saling merakyat gitu. Jadi tanpa harus membedakan agama yang satu, agama yang lainnya gitu. Menurutku sangat cocok sih dengan harapanku juga untuk kedepannya Indonesia juga seperti itu sih, tanpa harus membeda-bedakan agama yang benar atau yang salah. Semua agama itu benar gitu. Menurutku seperti itu sih dari penjelasannya Pak Mulyono tadi sih, harapannya seperti itu. Kalau dari pendetanya sendiri yang tadi menyampaikan, yang sudah menyampaikan gimana kehidupan jemaat-jemaatnya dan masyarakat yang ada di desa Medowo itu, beliau memiliki harapan bahwa jemaat itu bisa hidup rukun, tetap hidup rukun, damai, dan harus tetap dijaga seterusnya, nggak cuma berhenti di sekarang itu aja. Dan kalau dari harapan pribadi aku sendiri setelah melihat harapan yang disampaikan sebelumnya tadi, aku juga berharap bahwa di Indonesia itu memiliki masyarakat, seluruh masyarakat untuk mampu memiliki rasa toleransi yang tinggi, sikap saling menghargai, dan menganggap bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu sama-sama mengajarkan hal yang baik gitu. Nggak ada agama yang mengajarkan buruk. Sebenarnya sih gitu. Seperti contoh ketika perayaan hari raya, itu bisa lah saling menghargai. Misal di tempat ibadah nggak buat bising atau buat onar lah, seperti itu. Saling menghargai lah gitu. Iya, benar banget. Oke, kalau dari pemimpin agama Muslim tadi, beliau mengatakan bahwa semua agama, setiap agama itu mempunyai cara tersendiri untuk beribadah. Jadi, ya seperti katanya Jonathan tadi, kalau setiap agama itu mengajarkan yang baik, gak mungkin kalau yang namanya agama itu mengajarkan yang buruk, mengajarkan kejahatan gitu kan gak mungkin. Maka dari itu tidak ada salahnya kalau kita saling menghargai agama lain gitu loh. Apa sih ruginya kalau kita saling toleransi gitu kan? Itu malah jadi impian para kita masyarakat Indonesia buat hidup saling menghargai, rukun, toleransi, berdampingan seperti yang ada di video ini, seperti itu. Itu juga menguntungkan kan buat Indonesia. Nah, Indonesia punya nama yang baik. Iya. Di luaran sana memiliki masyarakat yang toleransinya itu baik gitu loh. Dengan beragamnya, nggak cuma agama sih, Indonesia. Ras. Banyak banget. Ras, suku. Jadi yang terkenal di Indonesia juga hal yang baik-baik. Ya, bahkan lebih luas lah perbedaannya di Indonesia itu, gak cuma agama tapi ras, suku gitu, dan budaya. Nah itu apalagi budaya banyak itu banget kan jadi Indonesia. Berarti pada intinya harapannya dari setiap pemuka agama itu mereka ingin masyarakat yang walaupun mereka berbeda-beda agama di setiap desanya itu, mereka ingin saling berhidupan berdampingan, karena ini Indonesia ya kan. Indonesia pastinya kita memiliki agama yang berbeda-beda. Bineka Tunggal Ika ya kan.
Nah, kami mereka tuh ingin masyarakatnya saling support lah, walaupun menurut misalnya agama ini ingin bantuan, kita bisa saling membantu. Agama ini ada acara, kita bisa ikut menjaganya satu sama lain supaya tidak ada kendala antar masyarakat maupun masyarakat yang lainnya. Bagus sih sebenarnya ya cerita ini, kisah-kisah di dalam desa ini. Harusnya apa namanya, video ini bisa disebarluaskan lagi lah. Pada masyarakat lebih dikenal Indonesia. Lebih dikenal. Perkataan kita sebagai contoh, ini desa sebagai contoh bagi wilayah-wilayah di Indonesia yang lebih luas lagi. Seluruh lah, seluruh ya. Bener ya, bagus loh soalnya. Itu tadi ada tempat ibadahnya bersandingan bersandingan. Pastilah ya. Tadi ya. Kita bisa pakai contoh supaya untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya. Sejatinya Bhinneka Tunggal Ika. Selama ini Bhinneka Tunggal Ika buat apa gitu loh kalau kita nggak bisa bersatu. Nah itu sih asli. Bisa kasih contoh langsung dari videonya gitu. Kita udah tahu, daripada kita lihat teori, kita kasih. Ini loh sebuah contoh yang harus dicontoh. Omongannya pemuka-pemuka agama. Gak semua pemuka agama kadang wah ini menista agama gitu kan, enggak. Ini bagus. Jangan berpikir soal agama yang lain. Iya. Desanya aja bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, betul. Mungkin hanya itu sih diskusi dari kami menurut video yang barusan kami tonton. Mungkin teman-teman sama Pak Luki bisa lebih memahami lagi sambil lihat video-video dengan penjelasan diskusi yang kita sampaikan ini. Judulnya tadi 3 agama di satu tempat. 3 agama tetap bersama. 3 agama tetap bersama. Jadi yang mungkin bisa ditonton dari film dokumenter yang berjudul 3 agama tetap bersama. Mungkin bisa ditonton ya teman-teman semuanya. Diskusinya soalnya banyak banget itu saja. Banyak banget nilai-nilai yang bisa diambil dari video tersebut. Tinggal mengaplikasikannya gimana. Benar sekali. Mungkin itu sih dari kami. Dia ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadinan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia.